Pergi ya? Kabur, Dus. Tujuannya apa sih, Dus? Balapan apa, Dus? Orang ngerti. Panggil. Apa? Belum mulai. Ini juga. Itu baru, Bang. Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Mundur semua. Allahu Akbar. Bro. Tenang. Ada apa sih? Semuanya sedang menangisi. Kayu subur. Begitu mengenaskan, ya Allah. Kesini. Kenapa kau memanggilku? Apa yang sebenarnya terjadi, Basro? Kemari sebentar. Kita semua tidak tahu. Iya, kamu kemari sebentar. Saya akan kembali itu. Assalamualaikum. Kaim subur bagaimana? Assalamualaikum. Siapa? Saya temannya. Ini Tuan Basroh ya? Apa yang sebenarnya terjadi kepada Pak Kajim? Ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita tidak pernah tahu kejadian apa yang menimpa pada Kaim subur. Semuanya ramai berbondong-bondong. Ternyata setelah datang ke sana, Kaim subur meninggal, tapi tidak ada kepalanya. Aduh. Seperti ini. Apa kepalanya hilang? Semua warga menangis melihat Kaim subur tidak ada kepalanya. Seperti ini. Semuanya tidak mau menyentuhnya. Mari ikut Takut saya. disalahkan. Sebentar. Kau tahu siapa yang melakukan hal itu terhadap Pak Kajim? Kami tidak tahu. Basro, saya akan menunjukkan sesuatu kepada kamu. Tapi kamu yang dekat dengan Pak Kajim, kamu harus bersabar. Mari. Mari. Bagaimana dengan Kaim subur? Iya, kamu harus melihat ini. Ini Basroh. Tutup baik. Kaim Basro, Kaim subur. Iya. Kenapa ada di sini kepalanya? Tadi ketika kami berjalan di daerah sini, ada satu makhluk yang membawa bingkisan yang dilapisi dengan kain warna merah. Dan kain ini dilemparkan kepada Ya, setelah kami buka, itu berisi kepala Pak Kajim. Saya masih mengenal betul wajah itu. Kasusnya sama, wajahnya menghitam seolah-olah itu hangus seperti terbakar, namun masih menyisakan rambut. Tapi saya paham betul bahwasanya itu adalah wajah-wajah dari Pak Kajim. Cuma yang menjadi pertanyaan satu, Dos. Siapa makhluk tadi yang melemparkan kepala ini? Ini ada beberapa maksud dan tujuan loh, Dos. Iya, Ini bisa juga dikatakan sebagai ancaman dari makhluk yang tadi. Bisa juga ini digunakan untuk fitnah. Maksud, iya maksud. misalkan kepala ini Seolah-olah, kita, terus seolah-olah ada kita yang pihak dari Pak Kajim melihat bahwasanya kita yang memegang ini, kita dituduh untuk yang membunuh Pak Kajim. Kamu sebagai saksi, saya bisa menunjukkan bahwasanya yang membawa bingkisan ini bukanlah kami. Tadi ada makhluk berbaju seperti berbaju kerajaan, entah datang dari mana kami tidak mengenal, dia membawa ini. Kayu subur itu
dulu yang pernah mengafani salah satu tetua yang menumbalkan 4 pohon gandapura di wilayah. Siapa mendengar Kayum Subur menceritakan semua kenapa terjadi di Laranggrio ini terjadi seperti itu, menceritakan semua dari penumbalan dan sejarah yang menimpa kepada Laranggrio. Setelah bertemu dengan dirimu dan temanmu yang satu lagi, Saya Kayum Subur itu pulang. Dan itu setelah habis sholat maghrib, warga semua menjerit karena ada kesaksian yang satu melihat bercak darah. Ini sampai kemutan. Kayum Subur pas pagi-pagi itu nemuin kita mengatakan bahwasanya seperti ini yang terjadi kepada tanah Laranggrio. Dia mengatakan ada nama yang harus diwaspadai. Iya, saya mendengarnya. Iya, kamu mendengarnya. Gosul. Namanya Pangeran Gasul. Iya, itu. Semua warga harus berhati-hati dengan Gasul. Kata-kata itu benar-benar keluar dari mulut Pak Kayim. Saya mendengarnya. Pengakuan bahwasanya tetua yang sebelum dia mati itu pernah mengatakan bahwasanya hati-hati dengan nama Pangeran Gasul. Sebelum kematian dari Mbah Lebeng, 3 hari sebelum kematian, dia selalu mengatakan kepada Kayum Subur itu, kalian harus berhati-hati dengan pangeran itu, Gasul. Apa dimaksud kata-kata itu? Apakah mungkin makhluk tadi Pangeran Gasul Saya ataupun tidak anak tahu. buahnya? Yang jadi masalah, sebagian besar warga di wilayah Laranggrio ini tidak ada yang tahu nama Pangeran Gasul, kecuali Kayum Subur dan Mungkin para tetua. almarhum tetua. Mungkin tetua yang di zaman sekarang iya. Mungkin ini baru dugaan kami. Mungkin karena Kayum Subur menceritakan sesuatu terhadap kami, ini yang membuat Kayum Subur dipenggal kepalanya. Seperti ini saja. Ketika saya membawa pulang kepalanya, tentu banyak pertanyaan yang harus saya jawab. Seperti ini aja. Tuan Pangeran. Basro. Basro namanya Tuan jenis Basro. susah banget. Ada sebuah perampokan ataupun pembantaian terhadap Kayum Subur. Kayum Subur. Kau mengatakan kepada warga Karena seperti Kayum itu, Subur melakukan sebuah kesalahan yang dimana kesalahan itu menceritakan sebuah masalah yang besar, rahasia besar. Dah itu aja. Nanti jika semua warga bertanya, masalah apa sampai ada pemenggalan kepala seperti ini? Itulah Siapa yang melakukan? Saya harus menjawab apa? kami juga sedang menyelidikinya. mendingan ngomong saja ini ditemukan tidak jauh di tempat apa yang mungkin ya Ini, Kayum Subur ini itu suka berdiam diri. ini ditemukan di tengah-tengah, Hutan apa gimana? di tengah-tengah tanah Iya, Laranggrio. Laranggrio. Kau katakan pada warga seperti itu saja supaya warga tenang dan segera dimakamkan bersama dengan tubuhnya. Itu saja. Ini bawa dimakamkan. Saya tidak kuat membawanya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang monggo yang. Astagfirullah, katanya kata. Loh, yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa apa ya? Saya cepat Pak. Ya, saya merasa lelah sekali. Gimana sih? Bagaimana?
Apakah sudah berhasil menyembuhkan semuanya? Ternyata bukan 72. 79. Iya, bukan 79. Melainkan ada 250 yang sudah terkena. Namun yang mati cuma 12 itu saja. Apa Iya, tambah? kalau yang mati memang benar tuh ada 12. Saya sudah sempat ke pemakamannya. Tapi ya itu juga mati gara-gara kena sihir itu ya. Kemungkinan iya. Karena tidak kuat mungkin ya tubuhnya ya. Ya, yang saya herankan itu yang pertama adalah kenapa tanah ini dinaungi ataupun diselimuti dengan Sihir. sihir. Yang kedua, sihir dari setiap warga itu ternyata berbeda-beda. Tidak sama. Tidak sama.